ada apa? Apa putra mahkota Istana Naga Lautan Barat tidak layak untuk Anda? Melihat Zhao Guang dan Zhao Hongyu tidak mengatakan apa-apa, Zheng Tua berbicara dan menaikkan suaranya. Tetua Zheng, si sudah memiliki seorang Fuma, kata Zhao Guang. Siapa? Zheng Tua sengaja bertanya. Ren, yang baru saja menang melawan Qin Xiaoyang, adalah Fuma dari Istana Naga Lautan Timur, Zhao Guang berkata dengan nada tenang. Zheng Tua mendengus, dan sebuah aura yang kuat dilepaskan. Zhao Guang dan Zhao Hongyu, yang hanya level Sun tingkat atas tidak bisa berdiri tegak dan langsung jatuh ke belakang. Tetua Mu dan Tetua Xiang, yang berdiri di belakang mereka, melangkah ke depan tepat waktu dan meletakkan telapak tangan mereka di punggung mereka, diam-diam memberi dukungan. Zheng Tua sangat sombong. Dia ada di sini sebagai tamu tetapi dia berani kurang ajar pada Lautan Timur, tuan rumah pesta. Tepat saat Zhao Guang dan Zhao Hongyu sesak napas dan tidak bisa menahan tekanan yang datang dari Zheng Tua lagi, satu sosok yang ditutupi dengan cahaya biru yang bersinar-sinar mendarat dan memukul Zheng Tua dengan satu tangan. Zheng Tua menahan serangan ini, dan telapak tangan mereka saling menghantam satu dengan yang lain. Bham! Angin dahsyat menerbangkan taplak meja di aula perjamuan, dan mereka yang kekuatan kultivasinya rendah mundur beberapa langkah, tidak masalah seberapa dekat mereka berdiri. Zheng Tua juga mundur 2 langkah dengan wajahnya berubah pucat. Zhao Kuo, yang berdiri di depannya, tidak bergerak sama sekali. Jelas, siapa yang lebih kuat? Zheng Tua, Anda telah mengasingkan dirimu selama ratusan tahun, tetapi aku tidak melihat kemajuan apa-apa. Kau takut memicu penderitaan surgawi dan bersembunyi di Istana Naga Lautan Barat. Master seperti apa itu? Zhao Kuo langsung meneriakinya. Zheng Tua merasa amarahnya membakar di dadanya. Dia ingin membalas tetapi tidak tahu mengatakan apa. Lautan Barat sudah lama mendambakan wilayah dan sumber daya lautan Timur, tetapi Lautan Barat tidak berani melakukan apapun karena keberadaan Zhao Kuo. Zheng Tua akhirnya keluar dari pengasingan kultivasi dan masih bukan tandingan Zhao Kuo. Kau hanya bisa ada di sini sementara waktu. Jika kau tidak bisa melewati penderitaan surgawi, apakah akan ada master lain di Lautan Timur? Zheng Yitao, yang berdiri di samping Zheng Tua, berteriak dengan bangga. Dari mana anak bodoh ini datang? Beraninya kau memotongku? Zhao Kuo melambaikan tangannya dan cahaya biru yang sebesar Zheng Yitao muncul melayang di udara dan melesat ke arah kepala Zheng Yitao. Zheng Tua masih menderita dari dada yang sakit, tetapi dia melemparkan cahaya biru juga untuk melindungi cucu laki-lakinya. Setelah tabrakan yang sangat besar, kedua cahaya menghilang. Zheng Tua tidak tahan untuk mundur 3 langkah dan hampir memuntahkan seteguk darah. Seperti yang diperkirakan, Zhao Kuo telah melakukan kultivasi sampai ke tingkat yang tertinggi dan 1 langkah lagi melewati penderitaan surgawi. Zheng Tua syok dan hanya dapat menerima kenyataan ini. Juga, Zhao Kuo maju beberapa langkah dan berkata, ambil lagi ke-10 es mistik ini. Dia menarik 10 es balok putih yang terlihat normal dan melemparkan pada Zheng Tua. Namun, orang-orang dengan teknik kultivasi lanjutan dapat melihat inti kristal yang mengedip di dalamnya. Mereka adalah kristal mistik yang sangat diinginkan para kultivator. Zheng Tua menangkap ke-10 buah es mistik dan memelototi Zhao Kuo. Hehe,
Kami Lautan Timur tidak perlu kristal mistikmu. Zhao Kuo menaikkan kepalanya dan berkata, apa kau benar-benar berpikir kami akan membiarkan Zi menikah ke dalam Lautan Barat jika kami menerima kristal mistikmu? Zheng Tua gemetar marah, tetapi dia harus menahannya karena dia tidak sekuat Zhao Kuo. Dia berpikir Zhao Kuo masih dalam kultivasi pengasingan untuk penderitaan surgawi dan tidak akan muncul di pesta ulang tahun ini. Kelihatannya mereka memperoleh informasi yang salah. Selain itu, bagaimana kita membaginya? Ada lebih 100 tetua di Lautan Timur yang membutuhkan kristal mistik. Kamu ingin para tetua Lautan Timur saling bertengkar dan yang selamat memperoleh semua, kata Zhao Kuo. Para tetua Lautan Timur saling melihat satu dengan yang lain saat mereka mendengar perkataan Zhao Kuo. Memang, mereka mendambakan es mistik saat mereka mendengar Lautan Barat memberinya. Saat Zhao Kuo menunjukkannya, mereka akhirnya sadar Lautan Barat ingin membuat para tetua di Lautan Timur bertengkar untuk memperolehnya dan menyebabkan kekacauan. Tidak masalah bagaimana Zhao Guang membagikan ke-10 es mistik, akan selalu ada tetua yang tidak puas. Juga, jika semua tetua tingkat atas mengasingkan diri dalam kultivasi selama 3-5 tahun, apa yang sebaiknya kita lakukan jika ada serangan? Tanya Zhao Kuo. Mendengar teriakan Zhao Kuo, Zhao Guang diam-diam mengangguk. Adiknya itu biasanya sembrono, tetapi dia tidak bodoh saat menghadapi masalah-masalah penting. Zhao Guang juga memikirkan alasan-alasan ini di dalam batinnya, tetapi sulit untuk menolak kristal mistik karena dia adalah Raja Naga. Namun Zhao Kuo membuka seluruh rencana licik Zheng Tua dengan membuat keributan. Zheng Tua tertawa canggung dan membalas, tetua Zhao terlalu khawatir. Sekarang ini, seluruh dunia dalam keadaan damai dan kita klan naga 5 elemen sama dekatnya seperti sebuah keluarga besar. Bagaimana mungkin ada sebuah serangan? Sulit untuk dikatakan. Zhao Kuo meliriknya dan kembali masuk ke dalam kerumunan. Zhao Kuo dari tadi sudah ada di aula pertemuan semenjak Hao Ren dan Qin Xiaoyang memulai pertarungan. Dia tidak ingin membantu pada awalnya karena dia tidak menyukai Hao Ren juga dan ingin Hao Ren mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Namun, dia tidak mengira Hao Ren akan mendapatkan kemenangan yang mendominasi. Hao Ren, yang berdiri di dekat situ, sedikit mengagumi pengamatan mendetail paman ketiga saat dia mendengar Zhao Kuo mempertanyakan Zheng Tua. Dia tidak tahu bahwa saat dia dan Zhao Yanzi bermain di distrik seni, alasan Zhao Kuo muncul tiba-tiba karena Qin Xiaoyang mengikuti mereka dengan sembunyi-sembunyi. Meski Zhao Kuo berkata kepada mereka siapa saja yang berani mengganggu Zi akan dia bunuh, sebenarnya ucapan itu ditujukan pada Qin Xiaoyang. Kalimat itu langsung menakuti Qin Xiaoyang. Bagaimana bisa seorang master level kian tingkat menengah begitu bodoh? Sudah waktunya. Ayo mulai pestanya. Zhao Guang melihat ke sekeliling dan berkata dengan tenang. Kerumunan itu bergerak perlahan, dan semuanya kembali ke tempat duduk mereka. Duduklah dengan kami Ren, Zhao Hongyu berkata pada Hao Ren. Baiklah, Hao Ren menerima. Zhao Yanzi juga kembali ke samping ibunya. Dia senang bersama Suhan, tetapi identitas Suhan adalah seorang inspektur dan tidak bisa duduk bersama kelompok Zhao Guang. Sebagai seorang Fuma, Hao Ren harus duduk di samping Zhao Yanzi. Mereka berdua menggunakan pakaian formal yang cocok dan terlihat seperti pasangan serasi di bawah sorotan.
Zhao Guang dan Zhao Hongyu duduk di sisi kiri Zhao Yanzi dan Zhao Kuo duduk di kanan Hao Ren. Beberapa tetua yang secara khusus diundang juga duduk di meja utama ini dengan mereka. Hubungan Lautan Barat dan Lautan Timur kelihatannya dekat di permukaan. Sehingga, tempat duduk Lautan Barat dekat dengan meja utama. Namun, Hao Ren dapat dengan jelas melihat tatapan sinis Master Muda Lautan Barat. Su Han duduk sedikit lebih jauh bersama Raja-Raja Naga Sungai. Aula pertemuan sangat ramai. Semua piring yang pelayan hidangkan adalah hidangan yang otentik. Hao Ren belum pernah melihat hal-hal itu sebelumnya karena mereka adalah barang-barang yang memiliki efek tambahan yang luar biasa dan berasal dari Istana Naga. Lebih dari 12 penari wanita cantik menggunakan pakaian Cina naik ke panggung dan mempertunjukkan sebuah pertunjukan. Zhao Yanzi duduk bersebelahan dengan Hao Ren dan sama sekali tidak tertarik dengan tarian. Dia makan dengan lambat dan tidak berbicara dengan Hao Ren. Ini membuat Hao Ren bosan, dan dia juga hanya bisa makan. Dan di sebelah kanannya Zhao Kuo yang galak, dan dia jelas tidak mau berbicara dengannya. Setelah beberapa saat, suasananya menjadi lebih hidup. Zhao Guang menyentuh bahu Zhao Yanzi dan berkata, "Hari ini ulang tahunmu. Kau tidak bisa hanya duduk di sini. Pergilah beri penghormatan pada para tetua." "Baik." Zhao Yanzi cemberut dan berdiri. "Pergilah dengannya, Ren," kata Hongyu. Hao Ren berdiri dan membawa gelas anggurnya. Mereka harus mulai dari meja yang paling jauh untuk memberikan penghormatan. Zhao Yanzi melewati aula yang padat dan pergi ke meja yang terdekat dengan pintu. Hao Ren memegang gelas anggurnya dan berjalan di sebelahnya. Mereka segera menjadi fokus perhatian semua orang. Melihat semua orang melihat ke arah mereka, Zhao Yanzi melambatkan langkahnya dan mendekat ke arah Hao Ren. Dia ragu-ragu sejenak dan memegang pergelangan tangan Hao Ren. Di bawah sorotan, Zhao Yanzi bersandar sedikit ke arah Hao Ren dan perlahan-lahan maju ke depan. Tangannya yang halus berpegangan dengan tangan Hao Ren, menunjukkan pada semua orang bahwa Hao Ren adalah fumanya. Raja-raja naga sungai di dekat Lautan Timur duduk di meja yang terjauh. Mereka melihat Zhao Yanzi berjalan mendekat dengan cangkir dan berdiri cepat-cepat. Karena Zhao Yanzi baru berusia 15 tahun dan tidak dapat minum alkohol, dia hanya dapat minum teh bukannya anggur. Anggur yang dihidangkan hari ini adalah air anggur 100 bunga, yang diambil dan dibuat dari rempah-rempah yang berharga dari Istana 100 bunga. Manusia fana tanpa kekuatan kultivasi jika dia minum sedikit saja, dia akan menjadi mabuk selama setengah hari jika dia minum sedikit. Zhao Guang terlihat seperti berusia 30-an atau 40-an, tetapi dia berusia lebih dari 200 tahun. Namun, Zhao Yanzi benar-benar baru berusia 15 tahun. Kelihatannya Zhao Guang sangat keras pada Zhao Yanzi, tetapi diam-diam dia sangat memanjakannya. Itu adalah kenyataan yang diketahui semua Raja Naga yang ada di dekat sana. Sehingga, Raja-Raja Naga Sungai ini tidak berani bersikap kurang ajar kepadanya dan bersikap sopan saat Zhao Yanzi datang untuk memberi penghormatan. Pergi dari satu meja ke meja lainnya, Zhao Yanzi tidak takut menjadi mabuk karena dia hanya minum teh. Namun, Hao Ren merasa sedikit pusing dari minum. Zhao Yanzi menyeret Hao Ren dan takut dia akan jatuh pingsan. Setelah hampir memutari seluruh meja, tangan Hao Ren ditutupi keringat,
dan Zhao Yanzi akhirnya berganti posisi dan memegang tangan Hao Ren dengan posisi menyilang. Mereka terlihat semakin intim. Meja terakhir adalah meja Zheng tua. Zhao Yanzi tidak ingin pergi ke sana dan menghormati dengan mereka, tetapi dia dengan terpaksa berjalan ke sana di bawah pandangan semua orang. Di permukaan, Lautan Barat dan Lautan Timur masih sekutu yang stabil. Kakek Zheng, Si berharap hidup Anda akan dipenuhi kebahagiaan seluas samudra, dan umur panjangmu akan kekal seperti gunung. Berjalan ke meja itu, Zhao Yanzi menaikkan cangkirnya dan berkata dengan ringan. Zheng tua mendengus ringan. Namun, dia tidak bisa marah begitu saja tanpa alasan dengan semua mata dalam bangunan itu mengarah padanya. Bahkan, Zhao Guang dan Zhao Hongyu sudah meminta Hao Ren dan Zhao Yanzi pergi mengelilingi aula dan menyapa semua tamu bersama-sama. Ini seperti mengumumkan Zi telah dimiliki dan Lautan Timur memiliki seorang Fuma. Jika seseorang ingin berbesan dengan Lautan Timur, hal itu akan menyedihkan karena Tuan Putri Lautan Timur, Zi, telah bertunangan. Pada saat ini, Hao Ren melihat dari dekat pandangan cemburu, Master Muda Lautan Barat, ini. Zi kecil, aku akan berbicara, belak-belakan, pada Lautan Timur setelah pesta berakhir. Zheng tua berkata dengan serius, saat Zhao Yanzi dan Hao Ren hampir pergi. Zhao Yanzi mengabaikan Zheng tua dan menarik Hao Ren menjauh dari mejanya. Hao Ren merasa rasa-rasa dingin dari mata Zheng tua saat mereka berbalik. Saat Hao Ren hanya manusia biasa, Lautan Barat tidak bisa melakukan apa-apa karena sang inspektur. Namun, sekarang, setelah dia menerobos level Kan, yang berarti dia berkualifikasi menjadi anggota suku naga dan tunangan Zhao Yanzi. Karena dia sekarang seorang kultivator dan bukan lagi makhluk fana, tidak melawan aturan untuk melawan seorang kultivator. Zhao Yanzi dan Hao Ren kembali ke meja mereka untuk istirahat. Tidak mudah berjalan berkeliling dan menyapa semua tamu di meja mereka. Lihatlah dirimu. Kau begitu berkeringat. Bagaimana kalau kau menyegarkan riasanmu dan mengganti baju? Zhao Hongyu mengkhawatirkan Zhao Yanzi. Zhao Yanzi berdiri. Aku akan pergi denganmu. Hao Ren juga berdiri. Dia berbalik padanya dan tidak menolak sarannya. Mereka keluar dari aula perjamuan dan pergi menuju kamar ganti melalui koridor. Boom! Sinar cahaya putih berkelebat dan menghalangi jalan mereka. Zheng Yitao, yang mengenakan kemeja polkadot hitam dan putih, muncul di depan mereka. Wajah Zhao Yanzi langsung menjadi dingin. Menyingkir dari hadapanku. Zi, kau harus menikah denganku. Kita pasangan yang cocok. Bukannya pergi, Zheng Yitao berteriak padanya penuh semangat. Aku tidak menikah denganmu. Dia masih bersikap dingin. Aku akan memanggil paman ketigaku jika kau masih tidak bergerak. Ancaman Zhao Yanzi ampuh. Zheng Yitao pindah beberapa langkah ke samping karena dia tahu betapa kuatnya paman ketiganya Zhao Yanzi. Bahkan kakeknya, yang bisa mengalahkan semua orang di Lautan Barat tidak bisa mengalahkan paman ketiga di sini. Namun, dia tidak menyerah dan menunjuk Hao Ren. Kau memilihnya, seorang bodoh level Kan, untuk menjadi calon suamimu. Level Kan? Kau mungkin tidak dapat mengalahkannya, kata Zhao Yanzi. Zheng Yitao ingat bagaimana Hao Ren mengalahkan Qin Xiaoyang saat mereka pertama kali memasuki lobi.
Dia menyipitkan matanya. Hao Ren melihat Zheng Yitao yang pertama kali dia temui. Dia kelihatannya pelajar sekolah tinggi. Namun, dia pasti memperoleh karakteristik sombongnya dari kakeknya. Apalagi, status pangeran membuatnya makin jahat. Zheng Yitao melangkah ke depan dan berkata, "Zi, selama kau menikah denganku, aku akan memberimu bergunung-gunung emas dan perak." Memang apa yang dia punya? Tidak ada yang peduli dengan gunung emas dan gunung perak. Minggir. Zhao Yanzi menggertakkan giginya saat dia mulai marah. Zheng Yitao mengeluarkan sebuah koral yang bersinar dengan cahaya ungu dari cincin sumi miliknya. Dia berkata pada Zhao Yanzi, "Ini hadiahku padamu, Zi, koral ungu yang sudah ada selama 10.000 tahun." Dia menunjuk pada Hao Ren, "Apa yang dia berikan kepadamu?" Hao Ren tertegun saat dia ingat dia lupa membelikan sesuatu untuk ulang tahunnya. Zhao Yanzi juga tertegun. Tetapi dia segera mengeluarkan teleponnya dan menunjukkan rantai kecil yang diikat di ujungnya. "Ini hadiahnya untukku." Hao Ren ingat benda itu dia berikan pada Zhao Yanzi dari toko kecil di luar sekolah menengah Lin Zhao. Dia sedikit tersipu malu karena benda itu hanya seharga 5 yuan. Hahaha. Zheng Yitao tertawa keras. "Benda jelek ini? Aku bisa membelikanmu jutaan atau miliaran benda itu jika kau mau. Siapa yang ingin darimu? Aku hanya ingin yang ini darinya. Benda ini lebih baik selama dia membelikannya untukku." Zhao Yanzi menjulurkan tangannya dan memukul jatuh koral ungu dalam tangan Zheng Yitao. Zheng Yitao cepat-cepat mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, tetapi koral itu masih jatuh ke lantai. Meski koral itu 10.000 tahun, benda itu sangat rapuh. Koralnya hancur berkeping-keping saat menyentuh lantai. Tidak ingin berurusan lebih lanjut, Zhao Yanzi menarik Hao Ren ke ruang ganti yang tidak jauh dari situ. Hao Ren diam-diam tersenyum padanya. "Itu lebih baik selama dia memperolehnya untukku." Mengetahui Zhao Yanzi mengatakan hal itu untuk membuat Zheng Yitao kesal, Hao Ren masih sedikit tersentuh dengan perkataannya. Zheng Yitao sedikit menegakkan tubuhnya dari berusaha menangkap koral ungu. Dia melihat mereka berjalan menjauh berpegangan tangan dan menyadari Zhao Yanzi yang manis akan menjadi pacar orang lain sejak sekarang. Itu membuatnya marah. Sebagai pangeran Istana Naga Lautan Barat, dia dapat memperoleh gadis cantik manapun yang dia inginkan. Namun, Zhao Yanzi ini bahkan tidak membiarkan dirinya menyentuhnya. Selama Zhao Yanzi menikah ke Lautan Barat, hal itu akan benar-benar penyatuan lewat pernikahan antara Lautan Timur dan Lautan Barat. Jika Tuan Putri dari Lautan Timur tinggal di Lautan Barat, sumber daya dan bisnis dari Lautan Timur semuanya secara otomatis menjadi milik Lautan Barat. Oleh karena itu, untuk memenuhi keinginan cucu laki-lakinya adalah satu alasan mengapa Zheng Tua menginginkannya menikah dengan Zhao Yanzi. Yang lebih penting, karena memikirkan keuntungan mereka. Namun, Lautan Timur telah menemukan Fuma bagi mereka, yang membuatnya tidak mungkin bagi Zhao Yanzi untuk menikah ke dalam Lautan Barat. Ini telah menghancurkan seluruh rencana mereka. Kultivasi pengasingan, Zheng Tua sangat marah sehingga dia menunda kultivasi pengasingan selama 100 tahunnya untuk datang ke pesta ulang tahun Zhao Yanzi dan menekan Lautan Timur.
Zhao Yanzi membanting pintu setelah mereka masuk ke ruang ganti. Perias wajah, penata gaya dan penata rambut semua mendatanginya dengan bergegas mendatanginya. Apa yang kau perlukan, Nona Zi? Aku ingin ganti baju dan riasan wajahku dirapikan lagi, kata Zhao Yanzi. Mereka tidak berani membuang waktu setelah melihat betapa buruknya suasana hati Zhao Yanzi. Mereka membawanya ke ruang ganti besar yang lain dan menyiapkan beberapa gaun untuk dia pilih. Beberapa menit kemudian, Zhao Yanzi keluar dari ruangan mengenakan atasan hitam sutra. Hao Ren sedikit terkejut saat melihat tubuh kecilnya terlihat begitu menawan dalam pakaian ini. Dengan teknik yang bagus penata rambut dan perias wajah, wajahnya terlihat lebih imut-imut dari sebelumnya, dan rambutnya yang diikat ke atas membuatnya terlihat anggun. Dia sudah memiliki aura ini. Siapa yang tahu betapa tak bisa dibayangkan keanggunan yang dia miliki saat dia makin besar. Fuma Hao, biarkan kami merapikan Anda sedikit. Mereka berjalan ke Hao Ren dan berkata dengan bersemangat. Hao Ren sudah meminum cukup banyak alkohol sekarang dan dia sedikit pusing dengan wajah yang sedikit aneh. Dia didorong ke dalam ruangan dan mengganti pakaian yang mereka serahkan kepada mereka. Kemudian dia pergi ke meja rias, dan mereka merapikan rambutnya dan menutupi dengan riasan. Dia mengenakan pakaian yang paling formal, tuxedo dengan kualitas bagus dengan dasi kupu-kupu putih. Ada kemeja dengan ujungnya naik di bawah tuxedo. Lengan bajunya bergaya Prancis dengan kancing emas di atas lengan baju yang dilipat. Di kakinya ada kaos kaki sutra putih dan sepatu kulit. Saat Hao Ren dan Zhao Yanzi muncul kembali di aula pertemuan berpegangan tangan, pakaian serasi mereka membuat semuanya takjub. Zhao Yanzi terlihat lebih dewasa, dan Hao Ren terlihat terhormat dan agung. Cahaya terang meluncur di depan mereka karena sebagian besar tamu mulai bertepuk tangan keras. Pasangan yang serasi. Seorang pria yang berbakat dan wanita yang cantik. Ini membuat semua orang cemburu. Sedikit warna merah di wajah Zhao Yanzi membuatnya makin menawan. Hao Ren batuk 2 kali untuk menenangkan dirinya. Ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Namun, dengan tangan Zhao Yanzi ada di sekitar lengannya, dia menahannya dan berusaha tidak mempermalukan dirinya. Keduanya kembali ke meja utama di bawah pandangan semua orang. Wajah keduanya memerah saat mereka duduk. Zhao Hongyu menutup mulutnya untuk menyembunyikan senyum puasnya, dan tetua San di sudut aula memberi Zhao Hongyu jempol. Jelas, itu semua rencananya. Ini terlalu memalukan, Bu. Zhao Yanzi duduk dan menerangkan. Meski dia mengatakan itu, punggungnya diluruskan saat dia berjalan di aula pertemuan dengan Hao Ren. Dia tidak ingin orang lain menganggapnya rendah. Begitu juga dengan Hao Ren. Melihat mata semua orang tertuju padanya dan Zhao Yanzi, dia menampilkan pertunjukan yang lebih baik karena gugup. Pengaturan Zhao Hongyu dimaksudkan untuk menekankan bahwa Zhao Yanzi sudah diambil. Di beberapa meja lautan barat di sebelah mereka, Zheng Yitao telah menunjukkan kemarahannya melalui matanya. Para tetua masih bisa tenang karena Zheng Tua menahan kata-katanya dalam api kemarahan. Karena banyak wakil dari banyak kekuatan yang hadir, dia harus menahan diri. Menimbulkan masalah selama pesta tidak bijaksana. Namun,
Apa yang Lautan Timur baru lakukan adalah tindakan melawan Lautan Barat menurut pendapat Zheng Tua. Di meja utama, Zhao Hongyu senang melihat betapa merah Zhao Yanzi. Dia bergerak mendekat diam-diam dan bertanya, "Apa Ren tampan hari ini, Zi?" "Kenapa kau menanyakan ini, Bu?" Zhao Yanzi cemberut tidak senang. Sebagai gadis yang berulang tahun hari ini, semua harus mengikuti keinginannya. Zhao Hongyu menarik pertanyaannya dan berhenti mengganggunya. Namun, dia berpikir Hao Ren yang mengenakan setelan terlihat sangat tampan bersama Zi. Mengetahui seperti apa Zhao Yanzi, Zhao Hongyu tahu hari Zhao Yanzi mengakui Hao Ren tampan adalah hari Zhao Yanzi mengakui dia menyukai Hao Ren. Hao Ren terus tersenyum di sebelah Zhao Yanzi karena orang-orang terus melihat mereka. Banyak petapa dan tetua dari gunung datang ke pesta tidak tahu Tuan Putri kecil Lautan Timur ini sudah memiliki Fuma. Sorakan dan tawa bertahan hingga akhir pesta. Zhao Guang dan Zhao Hongyu ada di pintu untuk mengantar semua orang pergi saat tamu-tamu meninggalkan restoran cahaya bintang satu demi satu. Tetua yang Zhao Hongyu jemput di siang hari semuanya pergi dengan terbang di malam hari. Kota penuh, seperti hutan besi. Mereka sulit menemukan tempat ini, tetapi mudah bagi mereka untuk kembali ke tempat pengasingan mereka. Orang-orang dari Istana Naga Lautan Barat yang terakhir tiba juga yang terakhir pergi. Melihat pasangan itu telah melihat semua orang pergi, Zheng Tua dan orang-orangnya berdiri di lobi, tidak siap pergi. "Apa? Kau tidak mau pergi setelah kau makan banyak makanan, ha?" Zhao Kuo menatap Zheng Tua dari lobi dan berkata dengan suara keras. "Jangan kasar, Zhao Kuo." Zhao Guang memarahinya dengan suara pelan. Selama masih hari ini, Istana Naga Lautan Barat masih tamu mereka. Raja Naga Zhao, aku pikir kita masih harus membicarakan beberapa hal. Zheng Tua melangkah ke depan dan berkata.